Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Meskipun Long Hao Shen tidak tahu mengapa Elux sang penguasa kematian akan memasang penjaga suci elemen bumi untuk melakukan pertempuran udara terakhir di lantai ini, kewaspadaannya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya ketika dia bertarung melawan kerangka hijau. Jika bukan karena identitasnya sebagai pengendali mayat, Long Hao Shen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia akan dengan riang tunduk pada Elux sang penguasa kematian. Seorang leluhur yang mendirikan tempat ajaib seperti Menara Kematian, yang mempertahankan kemampuan hebat bahkan setelah 10.000 tahun. Tingkat pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk mencapai ini? Menjadi anak yang cerdas, ia mencapai kesimpulan bahwa jika Elux dibandingkan dengan dirinya sendiri, dirinya saat ini jauh di bawahnya, terlalu dapat diabaikan untuk dibandingkan. Dan dengan demikian, dia benar-benar yakin bahwa Elux tentu memiliki alasan sendiri untuk menempatkan pengguna atribut bumi sebagai ujian terakhir dari lantai 2. Patung Elux tetap tidak bergerak, duduk di sana dan sepertinya menatap semua orang. Hanya kerangka kuning unsur bumi yang berdiri dari posisi bersila. Tingginya tidak jauh beda dengan kerangka merah, pengawal suci ke-12, tetapi tubuhnya tampak lebih kokoh, dan bahunya lebih lebar. Ini memberinya bingkai yang sangat stabil, seolah-olah berdiri kokoh seperti gunung. Cahaya kuning samar menyala di punggungnya, memperlihatkan dua sayap tulang kuning yang menyebar, menjaga tubuhnya tetap melayang di udara. Cahaya kuning berkilauan tiba-tiba menyala di dua matanya yang berwarna putih redup. Benar, mereka putih, dan bukan kuning. Long Hao Shen terkejut, dan banyak pikiran segera muncul di benaknya. Kerangka kuning ini tampaknya tidak lemah dalam kekuatan, dan mungkin sudah melampaui langkah ke-7. Saat dia dalam pikiran yang dalam, kedua tangan kerangka kuning bergerak secara bersamaan, menciptakan penghalang kuning di depan Long Hao Shen. Energi lembut yang dipancarkannya mendorongnya 10 meter jauhnya. Kemudian, pancaran kuning itu diikuti oleh gelombang, menyapu semuanya. Itu tidak hanya menyelimutinya, tetapi juga Hao Iwe dan yang lainnya di punggungnya. Saat itu, awan dan kabut yang menutupi seluruh lantai 2 menguning. Energi yang mengerikan dan masif yang sulit digambarkan tiba-tiba muncul di udara, dengan panik menariknya ke bawah. Gravitasi. Long Hao Shen langsung memahami kemampuan yang digunakan oleh kerangka kuning ini. Ini seharusnya menjadi teknik gravitasi yang hilang, yang digunakan di zaman kuno oleh penyihir bumi. Sayap di punggung Long Hao Shen dengan panik mengepak dalam upaya untuk menstabilkan postur tubuhnya. Tetapi gravitasi ini bahkan lebih kuat dari yang dia harapkan, dan bahkan dengan lebih dari 14.000 unit mana energi spiritual, dia masih tidak dapat tetap teguh, dan masih ditarik ke bawah sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Hao Iwe memiliki lebih banyak kesulitan, mengingat tubuhnya yang besar dan sangat berat, yang jatuh jauh lebih cepat. Secara kebetulan, yang lain dengan pengecualian Keyer bereaksi dengan cepat, mengangkat tubuh Hao Iwe sambil melepaskan sayap spiritual mereka sendiri, untuk membantunya melawan gravitasi besar. Ini nyaris tidak mencegah Hao Iwe jatuh. Ekspresi di mata kerangka kuning itu agak dingin dan acuh tak acuh, hanya menyaksikan orang-orang ini dalam diam melalui api jiwanya. Itu menunjukkan rasa bangga yang terlihat. Itu adalah sesuatu yang tidak terlihat pada 3 penjaga suci sebelumnya. Dan saat ini, kerangka kuning ini tampaknya merasa jijik untuk bertindak melawan mereka. Menurut pendapatnya, Long Hao Shen dan rekan-rekannya sudah tidak dapat melawan gravitasi. Dan memang demikian, Long Hao Shen jelas merasa bahwa energi spiritualnya sendiri sedang habis dengan kecepatan yang mencengangkan. Jika ini terus berlanjut, rekan-rekannya dan dia sendiri akan jatuh ke lantai pertama Menara Kematian tak lama kemudian, tetapi yang lebih penting, konsumsi energi spiritual dari rekan-rekannya tidak dapat dipulihkan di Menara Kematian, yang akan mempengaruhi rencana masa depan mereka. Hao Iwe, bawa mereka kembali ke lantai pertama. Rencana mereka akan terpengaruh pada tingkat ini, jadi Long Hao Shen segera mengambil keputusan ini.
Dia masih memiliki beberapa kartu truf, tetapi ragu-ragu apakah akan menggunakannya atau tidak, karena dia akan membutuhkan waktu untuk pulih setelahnya. Tapi saat ini, cahaya abu-abu tiba-tiba muncul di hadapannya. Meski berkilau, cahaya abu-abu itu tidak terang, dan sepertinya memenuhi udara dengan kilau abu-abu. Sepasang sayap hitam mengepak di punggungnya, membawa cahaya abu-abu yang berkilauan ini, saat sayap Keyer berkilauan seperti kepingan salju. Dia tiba-tiba tidak terpengaruh oleh perubahan gravitasi. Muncul seketika di depan kerangka kuning itu, dia menyapu sabit Dewa Kematian yang memancarkan kilatan dingin, membidik kerangka kuning itu. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba dan cepat, sehingga meskipun tubuh Keyer masih tidak ada bandingannya dengan kerangka hijau yang disebut pengawal suci ke-10, itu masih mendekati tingkat tertentu. Tanpa ragu, kerangka kuning itu dipenuhi dengan lebih banyak emosi manusia daripada 3 penjaga suci lainnya. Itu memiliki kebanggaan, kepuasan diri, dan penuh percaya diri. Dalam pandangannya, lawan-lawan ini tidak cocok dengan kekuatannya dan tidak akan bisa melawan teknik gravitasi. Namun sebaliknya, kesombongannya juga merupakan kelemahan terbesarnya. Tubuh Keyer tidak terpengaruh oleh gravitasi, dan begitu dia memulai penerbangan berkecepatan tinggi, kerangka kuning itu merasa seolah-olah seluruh udara terbelah, niat membunuh yang meluap muncul di depannya. Long Hao Shen sangat heran. Tidak pernah dia mengharapkan Keyer untuk campur tangan begitu tiba-tiba, benar-benar meniadakan ancaman yang dibawa oleh teknik gravitasi. Ketika Keyer memegang sabit Dewa Kematian, rasa dingin di matanya membuatnya berpikir bahwa dia mendapatkan kembali ingatannya. Ini mengguncang dan menyenangkan Long Hao Shen bahkan lebih dari kekuatan serangan besar yang berasal dari serangan Keyer. Apakah Keyerku? Merasa matanya memanas, Long Hao Shen mulai meneteskan air mata. Kerangka kuning itu seperti yang diharapkan kuat. Kedatangan Keyer sangat tiba-tiba, tetapi kebanggaannya juga tidak berdasar. Saat melawan kembali, itu mendirikan dinding bumi tanpa peringatan apapun, dan meskipun hampir dihancurkan oleh sabit Dewa Kematian, itu masih segera beradaptasi. Tapi saat itu juga, niat membunuh yang kuat yang dipancarkan dari tubuh Keyer menghilang tanpa jejak. Untuk beberapa waktu, kerangka kuning itu menatap kosong, tetapi gerakannya tidak berhenti. Seolah-olah naluri pertempurannya terukir jauh ke dalam tulangnya. Kapan saja, ia memikirkan langkah selanjutnya, dan nalurinya bergerak sebelum yang lainnya. Tangan yang besar dan kuat tiba-tiba menyatu, dan segera, penghalang kuning menyebar membangkitkannya. Ini tampak seperti cincin api perlawanan dari penyihir api, tetapi mantranya menutupi segala arah, dan terlihat jauh lebih kuat. Menjadi mantra bumi dari langkah ke-6, itu menggabungkan serangan dan pertahanan sebagai satu. Dan selanjutnya, jangan pernah lupa bahwa itu dilakukan secara instan. Tapi sosok Keyer yang hitam pekat muncul tanpa suara di belakang punggungnya begitu mantra itu selesai. Warna abu-abu berkilau tiba-tiba muncul di udara, segera diikuti oleh suara yang membelah. Sabit Dewa Kematian mengeluarkan suara mendesis sedih, dipaksa oleh penggunanya ke celah-celah kecil. Segera, karakter kematian muncul di tubuh kerangka kuning itu, dalam warna abu-abu berkilau. Sosok hitamnya lewat dalam sekejap, sebelum gravitasi kuat di sekitarnya menghilang sepenuhnya. Ketika Keyer mendapatkan kembali pijakannya di punggung Hao Iwe, niat membunuh yang berasal dari tubuhnya menghilang, dan yang tersisa hanyalah matanya yang besar dan berkedip, tampak ragu-ragu. Seolah-olah dia tidak tahu apa yang baru saja dia lakukan. Semua orang menatap agak kosong, bahkan Hao Iwe. Ekspresi keterkejutan yang luar biasa memenuhi mata di 5 kepalanya yang besar. Kata kematian berangsur-angsur menghilang, dan kerangka kuning muncul kembali di depan semua orang. Hanya saja api kuning di matanya telah berhenti berdenyut, dan saat berikutnya, tubuhnya hancur berantakan, berubah menjadi debu kuning yang menghilang di langit. Kilatan cahaya kuning muncul, dan tubuh kerangka kuning itu terbentuk lagi. Hanya saja kali ini,
Itu jauh lebih besar daripada penjaga suci ke-11 dan ke-12 pada saat kelompok Long Hao Shen membersihkan lantai pertama. Tidak kurang dari 1/4 jam kemudian, sosok rangka kuning itu mengembun kembali. Hanya saja nyala api kuning di matanya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia tampak ketakutan pada Keyer yang berdiri di atas Hao Wei, benar-benar bingung dengan situasinya. Tak lama tinggal diam, itu tampak seperti manusia yang ketakutan memulihkan akalnya sendiri. Kemudian penjaga itu membungkuk di depan Long Hao Shen. "Tuan, pengawal suci ke-9 bersedia melayani Anda." Dibandingkan dengan 3 penjaga suci lainnya, suara yang satu ini jauh lebih jelas, hanya agak lemah. Setelah suaranya bergema, pengawal suci ke-9 ini berubah kembali menjadi bola cahaya kuning, terbang langsung ke Long Hao Shen, dan bergabung kembali dengan liontin melodi kematian. Menghasilkan semburan panas, liontin melodi kematian terus berkedip dengan cahaya keemasan di dada Long Hao Shen. Long Hao Shen bisa merasakan bahwa seolah-olah pengawal suci ke-9 ini memulihkan dirinya sendiri melalui energi yang terkandung dalam liontin melodi abadi. Situasi ini muncul sebelumnya ketika penjaga suci ke-11 dan ke-12 mengalami kerusakan parah, tetapi tidak begitu berbeda selama masa-masa itu. Dari sini, tingkat keparahan kerusakan yang ditimbulkan oleh Keyer dapat dilihat. Bahkan menara kematian tidak dapat sepenuhnya memulihkan tubuh kerangka itu. Kemudian kata-kata yang Ye Xiaolei katakan pada Long Hao Shen di belakang muncul di benaknya. Menjadi orang yang dipilih oleh Dewa Kematian, warisan Keyer mengandung kekuatan luar dari Dewa Kematian, yang kekuatannya melampaui makhluk lain. Sepertinya jiwa kerangka kuning yang disebut pengawal suci ke-9 ini menderita luka yang cukup berat. Dengan demikian dia tampak begitu putus asa. Bagaimana kekuatan Keyer bisa mencapai tingkat yang begitu menakutkan? Saat itu, selama serangan terakhirnya, tidak diragukan lagi kekuatan yang dia peroleh melalui kebangkitannya sebagai dewa pilihan yang muncul. Ini tampaknya merupakan teknik, namun tidak menyerupainya. Sejak belati samsara berubah menjadi sabit dewa kematian, yang menjadi senjata utama Keyer, Long Hao Shen tidak dapat menilai kekuatannya yang sebenarnya. Tetapi pada serangan terakhirnya, ketika dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia akan dapat melawan jika yang dia serang dengan kekuatan itu adalah dia mencapai kesimpulan bahwa dia tidak hanya perlu berusaha sekuat tenaga dan mengerahkan kekuatan penuh dari niat pedangnya, tetapi bahkan untuk meminjam kekuatan dari Dewi Cahaya untuk melakukannya. Dengan cara ini, akan mungkin baginya untuk melawan, tetapi tanpa kepastian. Bukan karena kekuatan Keyer lebih tinggi dari Long Hao Shen, justru sebaliknya, kekuatannya saat ini masih cukup di bawah Long Hao Shen. Namun, tungku roh Keyer dan senjata di tangannya terlalu tangguh. Ketika berubah menjadi sabit kematian, belati samsara menjadi artefak ilahi asli. Bahkan setelah bangun, Keyer saat ini masih belum dapat mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Mengepakkan 4 sayap di punggungnya, Long Hao Shen bergabung dengan sisi Keyer. "Keyer, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu baik-baik saja?" Mengingat bagaimana dia baru saja menggunakan kemampuan yang begitu kuat, Long Hao Shen takut akan serangan balik yang mungkin dia derita. Keyer bergumam, 7 jurus Dewa Kematian, jurus pertama, matinya Sang Kematian. Long Hao Shen menarik napas dalam-dalam. Dia mengerti bahwa 7 jurus Dewa Kematian ini mirip dengan penggunaan tungku roh samsara di masa lalu, hanya saja ini yang lebih kuat. Tidak memberinya waktu untuk terus menanyainya, Keyer mengangkat kepalanya untuk menatapnya. "Aku baik-baik saja. Saya baru saja merasa sedikit terkekang sebelumnya, dan kemudian menjadi seperti itu. Kemudian saya merasa bahwa jika saya terus menggunakan kekuatan itu, saya akan kehilangan sesuatu sebagai balasannya." Secara kebetulan, dia ditangani dalam satu gerakan. Long Hao Shen memahami Keyer dengan baik, dan mendengar penjelasan ini, dia akhirnya santai, sambil mulai agak memahami rahasia di balik 7 jurus Dewa Kematian ini. "Keyer, dengarkan aku." Long Hao Shen menatapnya dengan sangat serius, meraih bahunya dengan tangannya,
Sekarang tanpa dua pedang yang dia ambil sebelumnya, kekuatan yang kamu gunakan sebelumnya tidak dapat digunakan dengan gegabah. Dan bahkan jika kamu menggunakannya, kamu tidak dapat menggunakan gerakan lain selain yang baru saja kamu gunakan sebelumnya. Dipahami, jika tidak, kamu akan berada dalam bahaya kehilangan 6 indera kamu. Ini hanya penggunaan pertama kamu yang akan tanpa serangan balik, dan ini hanya karena efek dari tungku roh yang menyatu dengan tubuhmu. Tapi tetap saja, jangan pernah menggunakannya tanpa tindakan pencegahan kecuali itu benar-benar cara terakhir, apakah kamu mengerti? Melihat ekspresi di wajah Long Hao Shen, Keyer segera merasa agak hangat, mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jauh di lubuk hatinya, dia mulai merenungkan sejauh mana kekuatan yang baru saja dia gunakan, memiliki pemahaman yang samar tentangnya. Setidaknya, dia mulai mengetahui kemampuannya ini lebih baik setelah kehilangan ingatannya. Tepat pada saat ini, patung di depan mereka tiba-tiba menyala, menyebarkan cahaya keemasan yang lembut. Seolah hidup kembali, patung itu memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat besar, menyebabkan semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Selamat, anakku. Uji coba lantai 2 semuanya dibersihkan. Kamu mungkin terus berjalan, saya akan menunggumu di ujian akhir. Sejak kamu melewati lantai 2, kamu memiliki kemampuan yang cukup untuk membela diri, tetapi untuk benar-benar berhasil mendapatkan warisanku, kekuatanmu saat ini masih jauh dari cukup. Kamu harus menjadi jauh lebih kuat, dan bahkan lebih bertekad. Hanya dengan resolusi untuk terus menekan ke depan kamu akan dapat mencapai lantai lain. Aku akan menunggumu di sana. Pada perjalanan kamu berikutnya, kamu harus naik ke atas dengan kekuatanmu sendiri. Sebelum kamu mencapai lantai 6, saya tidak akan memberi kamu hadiah lain selain penjaga suci yang Anda taklukkan. Saya sangat yakin bahwa kamu akan berhasil mencapai ujian terakhir untuk bertemu denganku. Letupan, pilar cahaya emas tiba-tiba muncul, dan seolah menembus lantai, melewati batas lantai 2 ini, menjadi jalan menuju lantai 3. Melihat pilar cahaya lurus itu, Long Hao Shen merasa agak kecewa. Dia awalnya percaya bahwa karena tidak ada dorongan untuk energi spiritual mereka di lantai ini, mereka setidaknya akan menemukan beberapa peralatan sebagai hadiah. Tetapi hal-hal tidak berubah seperti yang dia inginkan, dan dia akhirnya tidak mendapatkan hadiah lain selain 2 penjaga suci. Namun, kekecewaannya hanya berlangsung sesaat. Dengan cepat, Long Hao Shen merasa lega. Seperti kata pepatah, beri manusia ikan dan Anda memberinya makan selama sehari, ajari seorang pria untuk memancing dan Anda akan memberinya makan seumur hidup. Di lantai 2 ini, mereka sudah belajar tentang pertempuran udara. Bukankah ini bahkan lebih penting daripada peralatan? Selanjutnya, dengan bantuan dari 2 penjaga suci, kekuatan gabungan tim mereka telah melampaui sebagian besar regu pemburu iblis kelas raja. Tentu saja, pengawal suci ke-9 elemen bumi itu masih membutuhkan waktu pemulihan untuk mendapatkan kembali kemampuan bertarung. Pada saat dia menghadapi Keyer sebelumnya, kekuatannya tampaknya bahkan tidak dibawa keluar sepenuhnya. Hanya saja semua kemampuannya tertahan oleh sabit dewa kematian Keyer yang luar biasa. Bersama dengan meremehkan musuhnya, hasil akhirnya adalah kekalahannya oleh 7 jurus dewa kematian Keyer. Rawa hitam masih gelap, dan saat malam semakin dekat, gas rawa beracun di udara menjadi semakin berat. Danau tempat monster ikan tinggal mungkin satu-satunya tanah murni di luar sana. Riak sering muncul di permukaan air jernih ini, terdiri dari mineral murni. Danau ini tidak terlalu dalam, hanya kira-kira 2 atau 3 meter. Jika seseorang melihat ke bawah ke danau dari permukaan, dia akan menemukan bahwa beberapa cahaya perak samar kadang-kadang melintas ke bawah. Meskipun monster ikan terlihat garang, mereka sebenarnya binatang ajaib yang rakus, tanpa minat pada daging. Tanaman air yang melimpah di danau, serta tanaman merambat lembut yang makmur di lingkungan ini adalah makanan favorit mereka. Kadang-kadang mereka perlu makan, waktu makan mereka umumnya tidak berlangsung lama, karena mereka terlalu cepat, dan begitu mereka pergi,
danau akan mendapatkan kembali ketenangannya. Hierarki dalam kelompok monster ikan tidak ditentukan dengan cara yang sama seperti di antara binatang ajaib biasa. Ukuran bongkahan kulit perak di punggung mereka menentukan perbedaan kekuatan. Dengan demikian, monster ikan dengan warna perak paling cerah adalah yang lebih kuat dari banyak. Monster ikan adalah binatang ajaib dari peringkat ke-8, di antaranya mereka yang memiliki bakat tertentu akan memiliki harapan untuk mencapai peringkat ke-9. Dan raja mereka adalah binatang ajaib otentik dari peringkat ke-10, cukup kuat untuk membuat raja boa hutan meringkuk di hadapannya. Ini adalah salah satu raja sejati di rawa hitam. Cahaya redup diam-diam muncul di kejauhan dari lokasi monster ikan, berdiameter sekitar 2 meter. Segera, satu demi satu sosok muncul darinya, segera melepaskan sayap spiritual mereka. Long Hao Shen menunjuk ke langit, dan semua orang mengikutinya ke sana. Kali ini, dia tidak melepaskan pelindung sucinya untuk menghilangkan racun dalam jangkauannya untuk semua orang. Pelindung suci-suci tidak diragukan lagi akan meningkatkan konsumsi mereka sedikit, tetapi dengan itu, mereka tidak perlu tinggal berkumpul begitu dekat lagi. Long Hao Shen mengangguk kepada semua orang, dan kelompok itu dengan cepat tersebar di kabut. Cahaya merah, biru dan hijau muncul di depan Long Hao Shen pada saat berikutnya, membungkuk di hadapannya. Long Hao Shen kemudian menggumamkan beberapa kata di telinga kerangka hijau itu. Pengawal suci ke-10 mengangguk sebagai jawaban, dan dengan kepakan 6 sayap di punggungnya, terbang ke depan seperti sambaran petir hijau. Pada saat ini, di pihak Long Hao Shen, hanya Keyer, Sima Xian dan Wang Yuan yang hadir. Chen Yinger bukan bagian dari operasi ini dan Lin Xin dan Han Yu tidak terlihat dimanapun. Hao Iwei juga terbang tepat setelah muncul, bahkan tidak menggunakan kemampuan tahan racunnya. Dia bersama dengan Lin Xin dan Han Yu saat mereka pergi. Long Hao Shen mengangguk ketiga dan pengawal suci ke-11 dan ke-12 di sisinya. Bersiaplah untuk memulai rencananya. Sementara itu, dia perlahan mengangkat 2 pedang berat di tangannya, yang berangsur-angsur memutih, saat dia memasuki keadaan mistis. Tingginya sekitar 20 meter di udara, yang merupakan ketinggian tertinggi yang bisa dicapai oleh monster ikan biasa. Ini adalah sesuatu yang ditentukan Long Hao Shen dalam pertempuran sebelumnya. Danau jernih yang berfungsi sebagai tempat tinggal monster ikan sudah tenang, dan saat malam tiba, monster ikan di dalam air menjadi tenang. Mereka sudah melewati waktu makan mereka, dan sebagian besar tertidur lelap.